Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali saya membuat sebuah catatan harian untuk hari ini, hari Kamis tanggal 7 Januari 2021. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Saya selalu doakan Anda semua hidupnya selalu dalam kebaikan, hidupnya selalu penuh dengan kemudahan, dan tentunya hidup Anda selalu penuh dengan keberlimpahan. Dalam hidup ini butuh ilmu. Semuanya butuh cara. Semuanya butuh ilmu untuk mengerjakan sesuatu. Ambil contoh saja. Anda ingin pakai handphone, Anda butuh ilmunya menggunakan handphone. Anda ingin pakai sepeda motor, Anda butuh caranya menggunakan sepeda motor. Anda ingin menggunakan mobil, Anda butuh caranya menggunakan mobil. Butuh ilmunya menggunakan mobil. Semua ada ilmunya, semua ada aturannya, semua ada caranya. Kalau Anda tidak tahu caranya, tidak paham ilmunya, maka Anda tentu tidak akan bisa menggunakan handphone dengan baik. Misalnya Anda punya handphone yang bagus gitu ya, yang bagus, tapi Anda hanya tahu caranya pakai SMS dan telepon, maka handphone itu hanya bisa Anda gunakan sebatas SMS dan telepon. Tidak bisa Anda gunakan untuk WA, tidak bisa Anda gunakan untuk video call, tidak bisa Anda gunakan untuk menginstal banyak aplikasi lainnya, tidak bisa Anda gunakan untuk menulis. Kenapa? Karena Anda hanya tahu caranya handphone untuk SMS dan telepon. Nah, lalu apakah benar ketika Anda mengatakan handphone itu nggak bisa apa-apa, handphone itu hanya bisa untuk SMS dan telepon? Lalu Anda koar-koar ke semua orang bahwa handphone itu hanya bisa SMS dan telepon. Itu benar? Benar. Kenapa? Karena Anda hanya tahu caranya SMS dan telepon. Ya, artinya apa? Ketika Anda mempunyai pemahaman yang sepotong-sepotong, jangan dulu menganggap itulah kebenaran sesungguhnya. Jangan bilang seperti itu dulu. Kenapa? Karena Anda hanya baru tahu pemahamannya sepotong dan sepotong. Sama kayak tadi, Anda ngotot nih bahwa handphone itu hanya bisa SMS dan telepon. Anda akan ketahuan banyak orang. Atau misalnya gini, ada orang mengatakan caranya pakai handphone itu, pakai SMS itu, dibuka SMS-nya, diketik, lalu dikirimkan. Anda bilang seperti itu. Oke, itu caranya kirim SMS. Terus caranya kirim WA, buka WA-nya, diketik, kemudian dikirim ke tujuan, selesai. Anda bilang itu cara kirim WA. Betul. Tapi boleh saya mengatakan bahwa kirim SMS, kirim WA tidak perlu buka aplikasi SMS-nya, tidak perlu buka aplikasi WA-nya. Lalu Anda bingung, caranya gimana? Memang bisa kirim WA tanpa membuka WA-nya. Memang bisa kirim SMS tanpa membuka SMS-nya. Bisa pakai virtual assistant. Yang iPhone pakai Siri, yang Android bisa pakai Google Voice. Bisa kan? Coba aja. Anda buka Google Voice, Anda bicara send message, akan dijawab mau kirim pakai apa, SMS atau WA. Anda bilang SMS message, dia akan tanya lagi kirim ke siapa. Lalu Anda bilang send, terus selesai, terkirim. Kita tidak perlu mencet tombolnya, tidak perlu ngetik tombolnya, terkirim. Itu artinya apa? Ingat, jangan ngotot dengan pemahaman Anda. Jangan ngotot dengan ilmu Anda sebetulnya. Kenapa? Masih ada lagi banyak cara untuk memahami sesuatu. Masih ada banyak cara untuk memahami sesuatu. Masih banyak di luar sana ilmunya. Anda belum belajar yang lain. Ini sama juga ketika Anda sudah belajar ilmu tentang pikiran, sebut aja NLP, sebut aja hipnosis, sebut aja hipnoterapi, sebut aja apalah namanya gitu ya, ada yang namanya mesmerisme, magnetisme dan sebagainya.
atau manpower dan sebagainya. Anda sudah belajar itu, tapi Anda belum belajar utuh. Kemudian Anda ngotot bahwa itulah cara pakai pikiran. Oh, pikiran itu ternyata tidak bisa apa-apa. Saya cuma pakai pikiran cuma hanya untuk diubah dan selesai gitu aja. Itu menurut ilmu Anda yang lama. Jangan dulu terkunci dengan ilmu lama Anda. Cobalah Anda belajar untuk membuka diri, membuka wawasan, membuka pemahaman untuk menerima ilmu-ilmu lainnya. Ini yang saya alami tadi ketika kelas AMC online ke seorang bapak dari Jakarta. Beliau mengatakan sudah belajar ilmu-ilmu pikiran lainnya. Saya nggak tahu namanya apa, tulpa atau apa namanya. Dan dia mengatakan bahwa saya sudah pakai pikiran tapi hasilnya sama aja, Mas. Terus saya tanya, pakai pikiran gimana, Pak? Lalu dia ceritakan begini. Terus saya bilang, salah, Pak, bukan gitu pakai pikiran. Kalau Bapak ini sudah merasa pakai pikiran dengan benar, maka hidupnya pasti benar. Tapi kalau hidupnya belum benar, maka berarti belum benar pemahamannya tentang pikiran, belum benar bagaimana hidup dengan pikiran. Ya itu aja sebetulnya. Kenapa? Rumusnya adalah hidup manusia sepenuhnya tergantung dari pikirannya. Hidup manusia sepenuhnya tergantung dari apa yang Anda pikirkan. Jadi kalau isi pikiran Anda benar, hidup Anda pasti benar. Tapi sebaliknya, kalau hidup Anda salah, maka ada yang salah di isi kepala Anda. Itu sudah hukumnya. Mau Anda bantah seperti apapun juga, udah pasti seperti itu. Ya, itu kenapa saya buat AMC, supaya memberikan pemahaman yang utuh, pemahaman yang menyeluruh gitu ya, tentang apa itu pikiran. Sehingga kenapa saya ambil 3 dasar, yaitu mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Supaya apa? Sadar betul apa itu pikiran, ya. Seperti Bapak yang tadi bilang, oh iya ternyata banyak yang belum saya pahami. Ternyata pikiran itu bisa dirubah-rubah, bisa dibuat untuk telepati, bisa dirubah untuk membuat doa dan sebagainya. Dulu saya nggak dapat seperti ini, Mas. Nah, ini yang saya bilang, ya. Jadi, dan ini banyak teman-teman AMC yang dulunya belajar NLP, hipnosis dan sebagainya. Begitu belajar AMC, dia kaget. Sedalam ini ya ternyata pikiran itu. Itulah kenapa saya bilang jangan belajar separuh-separuh. Jangan ngotot dengan pemahaman Anda yang sepotong-sepotong sementara hidup Anda salah. Anda harus melihat bahwa kalau hidup Anda salah, akuilah bahwa ilmu Anda salah. Oke, harus berani ngakui. Jangan mengatakan ini kan sudah kehendak Tuhan, ini sudah nasib Tuhan, sudah takdir saya, sudah kodrat saya. No, berhenti. Berhenti mengatakan seperti itu. Ya. Karena hidup Anda tergantung ilmu yang ada di kepala Anda. Jangan mengaku ilmu tinggi kalau tabungan Anda tidak banyak. Saya ulangi, jangan mengaku ilmu Anda tinggi sepanjang apapun gelar Anda. Kalau tabungan Anda di bawah 100 juta, jangan mengaku seperti itu. Atau saya kadang memberi batas, ini sesuai di Bank Indonesia, bahwa orang kaya disebut ketika dia punya tabungan di atas 1 miliar. Artinya apa? Berhenti mengatakan ilmu Anda benar kalau saldo tabungan Anda sedikit. Ukuran ilmu orang itu benar adalah saldo tabungannya banyak. Selamat malam, selamat istirahat. Salam dari saya, Firman